Mungkin memang hanya JIS yang bisa dibanggakan Anies ya. Tapi pendukungnya Anies harus tahu bahwa 80% dana pembangunan JIS itu adalah bantuan pemerintah pusat. Cuma sayangnya pada saat pembangunan JIS ini pemerintah pusat sama sekali tidak dilibatkan. PUPR tidak dilibatkan, PSSI tidak dilibatkan, sehingga hasilnya ya seperti sekarang. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy edisi akhir pekan. Sahabat Indonesia, sebelum saya memulai opini, izinkan saya atas nama pribadi dan mewakili keluarga besar Kanal Anak Bangsa TV mengucapkan Selamat Hari Bayangkara ke-77 tahun. Kami sangat berharap Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri semakin bertumbuh berkembang, solid dan tetap menjalankan tugasnya sebagai Bayangkara Negara. Baik sahabat Indonesia, pada kesempatan ini saya akan beropini terkait dengan ramai di media polemik tentang Jakarta International Stadium atau JIS. Ceritanya JIS ini dipertimbangkan oleh PSSI akan dijadikan salah satu venue untuk persiapan U17 FIFA yang rencananya akan berlangsung bulan November tahun 2023. Ini kehormatan yang kedua yang diterima Indonesia dari FIFA. U20 kita gagal karena ada polemik masalah keikutsertaan Israel. Yang U17 diberi kesempatan kembali oleh FIFA dan kebetulan di antara sekian banyak peserta tidak ada timnas Israel, jadi akan aman-aman saja. Makanya pemerintah Presiden Jokowi menyambut gembira kepercayaan dari FIFA. Nah, ini membutuhkan beberapa venue atau stadion yang layak sesuai dengan standar FIFA. Hanya kebetulan bulan November itu Indonesia mempunyai hajat tamu pemusik dari Inggris, Coldplay mau main, jadi jadwalnya agak bentrok. Makanya supaya penggemar Coldplay di Indonesia tidak dirugikan, Coldplay masih tetap diizinkan main di Gelora Bung Karno. Justru perhelatan U17 akan dicarikan alternatif stadion yang lain. Banyak pilihan stadion. Kita mempunyai stadion yang sangat baik di berbagai tempat. Ada Gelora Bung Tomo di Surabaya sebagai alternatif, kemudian ada Stadion Manahan di Solo, ada juga stadion yang ada di Bali, juga Jakabaring di Palembang juga stadion yang mumpuni. Banyaklah stadion lain seperti di Bandung, Balikpapan, kita mempunyai stadion yang banyak. Salah satunya JIS. Cuma bingung saya, pendukung-pendukungnya Anies ini. Ini seolah-olah JIS ini miliknya Anies pribadi. Pada saat dikritisi bahwa ternyata JIS ini tidak memenuhi standar FIFA. Ini fakta dan realita. Tidak ada kepentingan politik apapun atau ingin menjerumuskan, mengecam Anies, tidak. Ini fakta. Manakala JIS disenggol, pendukungnya Anies kok berontak, termasuk Sekjen PKS segala macam tidak boleh mengecam Anies. Tidak ada hubungannya Anies dengan JIS. Kenyataannya menurut Ketua Umum PSSI ada beberapa hal yang harus dibenahi di JIS. Yang pertama adalah transportasi publik dan yang paling utama adalah akses penonton itu kurang layak. Seharusnya 4, hanya ada 1. Kemudian tempat parkir juga bermasalah. Artinya Stadion JIS ini dibangun asal-asalan, tidak memenuhi standar FIFA. Dan pemerintah bukan mengecam JIS,
bahkan bersedia akan merenovasi JIS. Itu disampaikan oleh Menteri PUPR Basuki kalau diarahkan oleh Presiden Jokowi. Jadi tidak ada kepentingan untuk mencela JIS itu atau membongkar monumen mahakarya Anies. Sebetulnya saya juga ingin mengkritisi ini. Mahakarya Anies yang mana? Mungkin pendukungnya Anies lupa bahwa 80% dana pembangunan JIS ini diperoleh dari dana PEN. PEN itu adalah Pemulihan Ekonomi Nasional yang disalurkan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur, dipinjamkan ke Pemda DKI. Jadi 80% pembangunan Stadion JIS itu dari pemerintah pusat. Jadi kenapa diributkan gitu? Kalau kenyataannya bahwa ternyata JIS memang tidak layak memenuhi standar FIFA, ya harus kita akui. Ini sudah menjadi milik bangsa Indonesia, rakyat Jakarta. Bukan milik Anies Baswedan, bukan milik pendukungnya Anies Baswedan. Saya agak bingung kalau pendukungnya Anies kelojotan kalau JIS direnovasi. Kenyataannya banyak genangan air di mana-mana. Akses parkir susah, transportasi publik juga sangat memprihatinkan. Yang paling mengkhawatirkan, akses penonton, keluar penonton hanya 1, padahal harusnya ada 4. Gitu. Ini standar FIFA. Jadi saya bingung juga ini, bahwa JIS ini seolah-olah ditempelkan pada Anies Baswedan. Mungkin memang hanya JIS yang bisa dibanggakan Anies ya. Tapi pendukungnya Anies harus tahu bahwa 80% dana pembangunan JIS itu adalah bantuan pemerintah pusat. Cuma sayangnya pada saat pembangunan JIS ini pemerintah pusat sama sekali tidak dilibatkan. PUPR tidak dilibatkan, PSSI tidak dilibatkan, sehingga hasilnya ya seperti sekarang. Jadi saya bingung kalau ada orang mengatakan JIS itu adalah miliknya Anies. Lalu sekarang kita analogikan saja, GBK dibangun zaman Bung Karno. Itu melalui renovasi yang sekian kali sampai hari ini. Apakah kita mengecam Bung Karno? Tidak. Ada perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan, termasuk JIS. Kalau memang kenyataannya tidak memenuhi standar FIFA, pendukungnya Anies jangan kelojotan. Ini tidak ada kepentingan politik. Ini sekedar mempersiapkan venue untuk U17 agar JIS bisa dipakai. Saya juga bingung kalau ada orang bilang, loh kemarin pendukungnya Pak Jokowi mengecam JIS, sekarang kok malah pakai. Loh memang ini JIS ini miliknya Anies dan pendukungnya atau? JIS ini sudah milik Pemda DKI Jakarta, dikelola oleh Jakpro. Dana pembangunannya sekali lagi 80% dari pusat. Terus miliknya Anies Baswedannya di mana? Kalau kenyataannya banyak kekurangan-kekurangan yang perlu ditambah, harusnya mereka ikhlas. Sehingga kita nantinya memiliki stadion yang standar FIFA sebagai alternatif. Selain GBK juga ada JIS, sama-sama standar FIFA. Itu pun dengan catatan JIS harus memenuhi inspeksi dari FIFA terlebih dahulu. Jadi marilah kita berpikir agak tinggi gitu ya, jangan receh seolah-olah JIS ini miliknya Anies, warisannya Anies, tidak boleh diapa-apain, tidak boleh disentuh, tidak boleh dicolek. Kenyataannya kemarin waktu konser Dewa 19 banyak masalah. Penonton keluar sampai berjam-jam tidak bisa keluar karena aksesnya terbatas. Apalagi ini bola. Pertandingan sepak bola jauh lebih crowded dibandingkan pertunjukan musik. Jadi
Mari kita sebagai bangsa Indonesia menyambut gembira Indonesia ditetapkan FIFA sebagai tuan rumah U17. Ini kehormatan, ini opportunity, kesempatan emas. Jangan sampai kita abaikan, jangan sampai kita ribut sendiri, memalukan hanya gara-gara JIS. Nanti kalau pemerintah pusat itu marah, mangkel karena JIS dicolek-colek nggak boleh, pemerintah pusat mempunyai alternatif yang lain kok. Bisa dipindahkan ke Palembang, bisa dipindahkan ke Solo, bisa dipindahkan ke Surabaya. Gampang sekali. Jadi sahabat Indonesia, saya ingin mengajak semua kita itu menjadi bangsa Indonesia yang bangga dengan Indonesia. Jangan terkotak-kotak. Ini pendukungnya Anies, JIS dicolek, marah. Seolah-olah Pak Jokowi ingin mengobrak-abrik warisannya Anies. Kalau warisannya tidak benar, mau dibenerin kok nggak boleh sih? Ini logikanya kan nggak masuk ini. Semuanya ditarik-tarik ke urusan politik. Mbok Yao berbesar hati, serahkan pada ahlinya, kepada pemerintah, kepada PSSI untuk menyiapkan venue-venue untuk U17. Jangan banyak komentar. Kalau nanti akhirnya JIS dipilih, kemudian direnovasi terlebih dahulu, terus ada inspeksi dari FIFA, JIS masuk standar FIFA, ya alhamdulillah. Tapi sebelumnya harus ada pembenahan yang cukup signifikan terlebih dahulu. Jadi sekali lagi saya ingin mengajak sahabat Indonesia, terutama pendukungnya Anies Baswedan, untuk mempunyai hati yang Indonesiawi. Jangan terkotak-kotak hanya sebagai pendukungnya Anies. Jadi kalau Anda dibeberkan fakta bahwa JIS ternyata 80% dananya dari pemerintah pusat, malah malu loh. Jadi sekali lagi, kalau ada seorang kepala daerah atau kepala negara membangun, itu kewajibannya. Dananya ada, dibantu oleh banyak pembantu-pembantu beliau, kemudian mewariskan peninggalan-peninggalan yang baik dirawat, yang kurang beres dibereskan, direnovasi, dibuat lebih baik lagi. Itu kan indah sebetulnya. Kenapa harus dikotak-kotakkan, ditarik-tarik ke politik-politik terus? Jadi kita mulai belajar menjadi manusia Indonesia yang benar, yang bangga terhadap Indonesia. Jangan hanya kontestasi pilpres, pilkada atau apa itu membuat kita terpolarisasi menjadi orang-orang yang berbeda. Kita tumbuh, hidup, kemudian kita nanti insya Allah mati juga di tempat yang sama, bumi Indonesia. Marilah kita bangga menjadi Indonesia. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Yang terakhir, saya berharap perhelatan U17 FIFA dapat dipersiapkan dengan baik, sukses dalam persiapan infrastruktur dan penyediaan venue, sukses dalam penyelenggaraan, dan yang penting juga sukses buat timnas U17 Indonesia. Itu yang saya harapkan. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi SK.